pada pengkhotbah yang kedua, pada Bapak Sepri, waktu dan layar kami persilakan. Ya baik, mari kita berdoa. Bapa, kami kembali mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar menjadi seperti Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menuntun setiap kami, setiap kehidupan kami, setiap langkah kami Tuhan. Biar kami terus belajar untuk menghasilkan buah-buah yang baik dan bermanfaat bagi setiap kehidupan kami. Dan juga banyak orang menikmati buah itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik saat ini Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami datang, duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita semua diberkati oleh Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kesempatan untuk berbuah. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita, dan banyak orang bisa menikmati buah itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat yang ketujuh, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Yang kedelapan, jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Yang terakhir, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya memberikan satu tema, yaitu kesempatan untuk menghasilkan buah atau kesempatan untuk berbuah. Ketika kita berbicara tentang berbuah dalam konteks kerohanian kita seperti ini Bapak Ibu, menunjukkan hasil atau bukti yang nyata dari pertobatan dan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam perumpamaan pohon ara ini yang terkait dengan berbuah, ada beberapa hal penting yang akan kita bahas, yaitu poin yang pertama Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan mencari buah dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, sudah pasti kita mau untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita lupa akan hal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah mengajarkan kita tentang pentingnya pertobatan dan perubahan hidup yang nyata dalam kehidupan kita, apalagi kehidupan kekristenan hari-hari ini. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang sabar, menunggu kita untuk bertobat dan lain sebagainya. Maka hari ini mari coba kita merenungkan, apakah kita sudah menghasilkan buah yang baik untuk bisa dinikmati orang atau belum? Apakah kita sudah menghasilkan buah yang bisa menyenangkan hati Tuhan atau belum? Oleh karena itu mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dalam perumpamaan ini, pemilik kebun anggur, yaitu melambangkan seperti itu Tuhan sendiri. Ia datang untuk mencari buah pada pohon ara, namun ia tidak menemukan buah apapun. Sama halnya Tuhan mencari buah di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia katakan di ayat yang ke-6 dan ke-7. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Yang ke-7 dia berkata begini. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Yesus masih menantikan buah pertobatan dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan buah apa yang Tuhan mencari dalam kehidupan kita? Buah apa yang Tuhan cari dalam hidup kita saudara dan saya? Oleh karena itu, buah itu adalah hasil dari iman kita. Perbuatan kasih, ketaatan,
dan hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Iman kita seharusnya terlihat dari tindakannya, bukan hanya dalam perkataan kita. Kalau hari ini kita berkata-kata, semua orang bisa, Bapak Ibu Saudara. Bukan tidak bisa, semua orang bisa. Tetapi yang dia menantikan yaitu buah dari kasih kita, perbuatan kita dan ketaatan kita. Apakah hari ini kita sudah taat melakukan firman Tuhan? Atau hanya Senin Kamis? Atau hanya pas hari Minggu baru kita menghafalkan mega project karakter Kristus? Pertanyaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan hari-hari ini. Kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah kita sudah menghasilkan buah atau belum? Kalau kita tidak menghasilkan buah, mungkin Tuhan suruh sudah, tebanglah dia. Tetapi Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk menghasilkan buah. Maka itu, ayo mari kita belajar firman Tuhan. Kita belajar untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Karena Tuhan masih mau untuk mencari buah itu di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Dan kalau Tuhan sudah menemukannya, maka itu bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita terus menghasilkan buah dalam ketaatan kita, buah dalam karakter kita, buah dalam kata-kata kita, supaya banyak orang bisa menikmatinya. Kalau kita menghasilkan buah tapi untuk diri kita sendiri, maka itu juga mungkin tidak bermanfaat. Seperti pohon cabai, kalau dia menghasilkan buahnya untuk diri sendiri tidak bermanfaat, tapi dia menghasilkan cabai untuk bisa dinikmati banyak orang. Begitupun dalam kehidupan saudara dan saya. Kita hari-hari ini berusaha untuk menghasilkan buah yang baik yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita berusaha untuk menghasilkan buah yang bisa banyak orang menikmati buah itu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara dan saya, mengapa Tuhan mencari buah dalam kehidupan kita? Tuhan menciptakan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menghasilkan buah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita diberi waktu, kita diberi kesempatan untuk menghasilkan buah yang baik. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita sehingga kita mau untuk menghasilkan buah. Tapi itu kalau tidak ada tindakan dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah, maka sia-sia di dunia ini kita hidup. Oleh karena itu, masih memberikan kesempatan bagi kita. Tuhan adalah Tuhan yang sabar, menanti kita harus menghasilkan buah yang baik. Menanti kita harus kembali pada jalan yang benar. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dikatakan bahwa kita masih diberi waktu. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghasilkan buah yang baik yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Kalau kita menghasilkan buah yang baik yang bisa dinikmati oleh banyak orang, maka buah itu bukan hanya untuk dinikmati, tapi dinikmati oleh Tuhan. Karena dia sedang mencari buah yang kita mau hasilkan itu. Hari ini mungkin kita masih bisa belum mengampuni. Ayo kita belajar untuk mengampuni. Hari ini mungkin kita belum bisa melakukan perbuatan baik. Setidaknya kita jangan melakukan perbuatan yang jahat. Mari kita kembali untuk menghasilkan buah-buah yang baik yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena Tuhan masih menanti kita untuk menghasilkan buah yang baik yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, buah sebagai tanda keselamatan dalam kehidupan saudara dan saya. Buah yang kita hasilkan bukan hanya tanda dari kehidupan kekristenan kita atau tanda kehidupan yang sehat, tetapi buah juga bukti dari tanda keselamatan kita. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 6, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dengan demikian, hidup berbuah menunjukkan bahwa ada masalah. Mungkin menunjukkan bahwa kehidupan kita menghasilkan buah-buah yang masih bisa dinikmati oleh banyak orang. Berbuah adalah tanda bahwa hidup kita berhubungan dengan Tuhan. Hidup kita memiliki karakter-karakter Kristus yang tiap hari Minggu kita belajar. Setiap hari ada karakter Kristus yang kita pelajari. Untuk apa? Menimbulkan kasih atau menimbulkan buah roh itu dalam kehidupan saudara dan saya. Dan iman kita terlihat aktif. Kalau hari ini kita belum menghasilkan buah, mungkin iman kita mati atau tidak hidup. Oleh karena itu poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kesabaran Tuhan tetapi ada batasnya. Tuhan bersabar tetapi ada batasnya. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya.
mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Di poin yang kedua ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih bersabar. Kesabaran Tuhan tetapi ada batasnya. Hari ini mungkin kita tidak menghasilkan buah, sudah mungkin diberikan besok dan lusa, dan kalau tidak berbuah ya ditebang, dibuang dan tidak bermanfaat bagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini saya yakin dan percaya bahwa kita orang-orang yang berkumpul di dalam room ini adalah orang-orang yang mau untuk menghasilkan buah, yang mau untuk dinikmati oleh banyak orang. Tuhan kita adalah Tuhan yang sabar. Dia tidak langsung menghukum kita saat kita melakukan kesalahan atau saat kita gagal. Tetapi dia masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Dia masih memberikan kesempatan untuk kita bisa memperbaiki. Dia masih memberikan kesempatan untuk kita bisa memperbaiki kehidupan kita yang gagal itu. Seperti pohon tadi. Pohon tadi tidak menghasilkan buah, tapi dia masih berikan kesempatan supaya pengurusnya berikan pupuk dan bisa menghasilkan buah. Hari ini dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya juga mungkin digambarkan demikian. Masih ada kesempatan untuk berbuah. Maka ada kesempatan untuk berbuah, jangan sia-siakan kesempatan yang ada, tetapi mari terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita mau bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, karena iman kita itu Tuhan masih menanti apakah dia datang, dia akan mendapatkan iman di bumi. Nah, ini juga ada salah satu pertanyaan lagi yang muncul Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita kembali untuk bisa menghasilkan buah. Kembali pada mungkin dulunya kita adalah orang yang kasar, mungkin dulunya kita adalah orang yang tidak menghasilkan buah. Tetapi ayo, masih ada kesempatan untuk kita bisa menghasilkan buah. Tuhan masih sabar untuk menanti saudara dan saya. Dan kalau ada kesempatan itu, jangan sia-siakan kesempatan itu. Tapi ambil kesempatan itu untuk melangkah lebih jauh bersama dengan Tuhan. Supaya kita menghasilkan buah yang masih bisa dinikmati oleh banyak orang. Hari ini banyak orang yang mungkin belum mengenal, tapi lewat buahnya lah kita bisa merangkul mereka, bisa menghimpun mereka, bisa kumpulkan mereka di dalam Kristus. Dengan cara mungkin perilaku kita, tingkah laku kita, dan kata-kata kita. Karena orang seringkali seperti yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 16, kita lihat dari buahnya. Kalau buahnya baik, maka akan bermanfaat. Tapi kalau buahnya jahat, buahnya tidak baik, mungkin akan dibuang dan tidak bermanfaat. Atau mungkin bisa melukai dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita melangkah lebih jauh untuk menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Sehingga kita ada niat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi ada peringatan dalam ayat yang tadi. Jika tidak berbuah, maka pohon akan ditebang. Kesabaran Tuhan memang besar, tetapi waktu kita untuk bertobat harus menghasilkan buah yang baik. Kalau tidak menghasilkan buah yang baik dan kita tidak bertobat, ya mungkin akan ditebang, akan dibuang, dan lain sebagainya. Maka itu hari ini ada kesempatan untuk kita menghasilkan buah. Hari ini ada kesempatan untuk kita kembali pada jalan yang benar. Hari ini ada kesempatan untuk kita melangkah dalam kebenaran. Mari kita melangkah, karena memang Tuhan masih mau menunggu kita. Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang masih bisa dinikmati oleh banyak orang. Yesus dalam perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kasih Tuhan sangat besar, dia sangat sabar dan tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Memang Tuhan sabar, tapi kita sebagai anak Tuhan jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi mari kita memperbaiki hidup kita. Mari kita kembali pada jalan yang benar. Mari kita bertobat dan mulai untuk menghasilkan buah yang baik. Mulai untuk menghasilkan buah yang masih bisa dinikmati oleh banyak orang. Tuhan hari ini masih menanti itu. Mari kita memperbaiki hidup kita yang mungkin dulunya gagal. Mungkin dulunya tidak berbuah. Mungkin dulunya tidak menghasilkan perbuatan yang baik. Tapi masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu, poin yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk berbuah? Yaitu pertobatan kita. Bertobat dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kembali pada jalan yang benar. Kembali mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mungkin dulunya kita kata-kata kita menyakitkan,
Tapi mari kita kembali mengubah, membawa perubahan dalam kehidupan kita. Yang dulunya adalah seorang pembunuh, kembali dengan seorang penyayang dan lain sebagainya. Yang dulunya adalah seorang yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, kembali untuk bermanfaat, menghasilkan buah yang baik, dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dengan hati yang bertobat. Hanya Tuhan akan mengubah perilaku, perubahan dalam kehidupan kita. Kita mau untuk datang, ada perubahan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mau untuk mengandalkan Tuhan, ada perubahan yang mendalam. Kita mau untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan kita kembali pada Tuhan. Tuhan masih menunggu. Tuhan masih membuka tangannya untuk kita datang. Tapi kalau kita tidak mau, maka Tuhan mungkin tetap membuka tangan, tapi kita tidak mau melangkah maju. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ayo mari kita merawat kehidupan rohani kita. Seperti perumpamaan tadi. Dia merawat pohon itu supaya bisa menghasilkan buah. Kehidupan rohani kita pun kita harus rawat. Dengan apa? Dengan kita beribadah seperti ini. Kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Dan bukan hanya itu. Tetapi kita juga harus menghasilkan buah yang baik. Yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Hari ini masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara. Masih ada waktu untuk kita bisa menghasilkan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Tapi mari datang kembali kepada Tuhan. Ketika kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Intinya adalah kuncinya kita mau dulu. Kita mau melangkah dulu. Kalau kuncinya kita tidak mau melangkah, maka tidak ada pertobatan dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam dosa dan lain sebagainya. Tapi Tuhan masih menanti Bapak Ibu Saudara. Ayo kembali. Merawat kehidupan rohani kita lebih baik. Lebih baik lagi. Kehidupan rohani kita harus menghasilkan buah. Lewat kita membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah penuntun kehidupan. Firman Tuhan adalah penuntun jalan di dalam setiap kehidupan kita. Setiap kali ibadah pasti ada firman Tuhan. Supaya mengingatkan kita, baik itu ada syukuran dan lain sebagainya, ada firman Tuhan. Supaya apa? Menuntun kehidupan kita. Supaya kita tetap berada di jalan yang benar. Kita tetap berada di jalan bersama dengan Yesus. Kalau tidak ada jalan yang bersama dengan, mungkin kita akan salah jalan, ada kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ikut Tuhan, saya yakin percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita pada jalan yang benar. Tuhan masih memberikan kesempatan. Kesadaran kita akan waktu yang Tuhan beri sudah tidak lama lagi. Maka mari kita ambil kesempatan kita. Kesempatan yang ada. Jangan menunda-nunda lagi pertobatan kita. Nanti saya agak dewasa lagi. Nanti saya agak tua lagi. Dan lain sebagainya. Dan suatu saat ketika dia sudah masuk dalam rumah sakit, baru dia mau bertobat, saya mau terima Tuhan Yesus. Sudah terlambat. Masih ada kesempatan untuk kita datang, ya kita datang. Dan sebelum saya akhiri khotbah ini, ada satu ilustrasi bagi kita semua. Ada satu anak muda Bapak Ibu Saudara, waktu masih muda, gembalanya meminta, ayo pelayanan, ayo pelayanan. Tapi anak muda ini menolak terus. Dan suatu ketika anak muda ini jatuh sakit. Lalu gembala tersebut datang dengan setangkai bunga mawar yang layu. Datang dan menjenguk anak muda tersebut. Tetapi keluarga dari anak muda tersebut melihat bunga mawar yang sudah layu. Mereka, kenapa Bapak Gembala datang dengan bunga mawar yang layu? Bapak Gembala menjelaskan, yang dulunya saya sudah menawarkan untuk melayani, dia tidak mau. Jadi bunga mawar tersebut layu dan sudah tidak bermanfaat lagi. Dalam kehidupan rohani kita pun demikian. Kalau kita tidak dikasih makan dengan firman Tuhan, kita tidak diberi makan, maka akan layu. Nah, seperti anak muda tadi, ada kesempatan untuk melayani Tuhan, sudah diminta, tapi dia masih menunda-nunda waktu. Dan ketika Bapak Gembalanya menjenguk untuk mendoakan, tapi Bapak Gembala membawa bunga yang layu. Keluarganya ngamuk-ngamuk. Kenapa dia membawa bunga yang layu? Lalu, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembalanya menjelaskan, bunga mawarnya yang sudah layu. Ini tanda bahwa dia sudah tidak bisa. Dulunya yang masih segar untuk melayani Tuhan, dia masih menunda-nunda waktunya. Dan ketika sudah layu, baru dia mau untuk melayani Tuhan. Dalam kehidupan kita hari-hari ini pun demikian. Mungkin
kita ditawarkan untuk melayani, baik itu usher, singer, multimedia dan lain sebagainya. Kita sebagai anak muda seringkali menolak, bahkan orang tua pun demikian. Ah, tunggu dulu, nanti dulu dan lain sebagainya. Dan ketika sudah dalam keadaannya sudah tidak baik lagi, baru dia saya mau melayani Tuhan. Sudah terlambat Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, ayo mari kita kembali untuk melayani Tuhan. Mari kita kembali karena masih ada kesempatan untuk kita melayani Tuhan lebih lagi. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada, tapi kesempatan itu kita gunakan untuk menghasilkan buah dan kita gunakan untuk terus melayani Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, ini 3 poin yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, biar kiranya firman Tuhan ini selalu ada dalam kehidupan kita dan terus mengingatkan kita harus menghasilkan buah-buah yang baik yang masih bisa dinikmati oleh banyak orang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau yang selalu menuntun setiap kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan, di masa-masa ini Tuhan, kami kembali pada jalan-Mu dan kami kembali untuk menghasilkan buah yang baik, yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau pakai setiap kehidupan kami untuk menghasilkan buah yang baik yang bisa dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Tuhan Yesus memberkati.